Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'an qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala wa qul rabbi zidni ilma. Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai babun najasa ya. Babun najasa ini adalah bab najis. Najis itu adalah sesuatu yang kotor yang menghalangi sahnya perbuatan ibadah. Nah, itu definisinya. Najis adalah sesuatu yang kotor atau kotoran. Kotoran bukan berarti bentuk arsip manusia. Arsip manusia itu kan yang tiap pagi ditaruh arsip itu bukan itu kotoran. Jadi segala sesuatu yang dianggap kotor yang menghalangi sahnya perbuatan ibadah. Seperti ini, kita berwudu, di anggota wudu itu ada najis. Nah, kira-kira ya wudunya itu tidak sah karena anggota wudu itu ada di anggota wudu itu ada najis, sehingga anggota wudunya ada yang tidak terbasuh. Jangan gede-gede. Satu ini aja nih, satu tutup aja nih, kecil. Anggota wudu yang tidak terbasuh satu, itu tidak sah wudunya. Seperti juga sholat, rukun sholat itu ada 17, ada 18, ada yang 13. Ini jangan sampai 3, 4, 5, 1 saja. Rukun sholat itu gagal, maka semuanya gagal. Jadi definisi najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor yang menghalangi kesahan ibadah. Bagaimana darah? Yaitu darah juga termasuk sesuatu yang kotor. Nah, ini ketika sesuatu yang kotor, darah kan yang mengalir di dalam tubuh kita, disebut sesuatu yang kotor. Dianggap kotor menurut syara, bukan dianggap menurut akal, bukan oleh syara. Kalau mau
diikut sertakan menurut akal, apa tidak kotor darah itu? Kotor. Biarkan aja darah itu berdiam sekitar 1 hari. Apa kira-kira tumbuh aroma dari darah itu? Bau. Makanya di dalam syara itu darah itu diharamkan. Ajma'al a'immatu ala najasatil khamri illa ma hukiya ad-Dawud annahu qala bi taharatiha ma'a tahrimiha. Para imam yang dimaksud a'immah di sini adalah al-arba'ah. Kecuali ada yang beda, maka yang beda ini ditampilkan imamnya siapa, tapi masih ada di dalam mujtahid mutlak yang 12 itu. Ijma' para imam ala najasatil khamri, najisnya arak. Al-khamr adalah arak, definisinya dari hadis itu adalah al-khamru haramun li'annahu muskirun. Itu definisi hadis ya, dari hadis, bahwa khamr itu adalah haram karena, nah di sini elatnya haram itu muskirun, memabukkan. Sehingga kalau ini diurai melalui usul fiqh, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adam, bahwa hukum itu akan berputar dengan ilatnya, alasan hukumnya. Ada ilat, ada hukum; tidak ada ilat, tidak ada hukum. Karena di dalam khamr ini ada ilat, ilatnya adalah iskar, memabukkan, maka syara dalam hal ini Al-Quran dan Al-Hadis mengharamkan mengkonsumsi khamr. Dan sekaligus di samping haram dikonsumsi, arak juga najis. Nah inilah yang ada perbedaan berdasarkan dari ayat. Apa itu ayat? Innamal khamru wal maisiru wal ansaru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Rijsun ya di situ tuh. Itu yang disebut kotor itu. Rijsun min amali syaitan, dari perbuatan-perbuatan setan. Kalau pengen mengetahui, setan pun gak kelihatan, tapi kalau disebut perbuatan setan, nah kita mau lihat itu perbuatan setan. Rijsun min amali syaitan. Orang minum khamr atau minum sesuatu yang memabukkan, itu perbuatan setan gitu. Iya. Nah itu siapoknya, itu dasar perbuatan setan. Gitu. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Fajtanibuhu, maka kamu jauhilah. Dari kata fajtanibuhu itu al-ijtina, maka lahirlah perbuatan maka lahirlah hukum haram. Nah, pertanyaannya, khamr itu apakah haram untuk diminum tetapi suci bendanya, atau khamr itu haram diminum juga najis? Kita urai, khamr itu dibuat dari mana, dari apa bahan-bahannya? Ada
perasan anggur atau perasan korma. Anggur dan korma adalah sesuatu yang suci. Nah, pada saat kapan anggur atau korma itu yang suci menjadi najis, kita tidak tahu. Tapi kalau pada saat kapan perasan anggur dari anggur itu menjadi sesuatu cairan yang memabukkan, itu apabila sudah difermentasi sekitar 1 minggu, ya, yang timbul budah-budah itu sendiri, yang apabila diminum itu efeknya adalah oleh pemabukan. Kalau begitu, adakah satu rumus bahwa sesuatu yang suci itu bisa saja menjadi najis? Oleh karenanya, di sini ada perbedaannya. Illa ma hukiya an Daud, kecuali yang diceritakan dari Daud. Yang dimaksud Daud ini adalah Daud al-Zahiri Ibnu Hazm. Annahu qala, sesungguhnya Daud berkata, bitoharatiha, dengan sucinya arak, ma'a tahrimiha, beserta haramnya arak. Kalau arak itu haram, ya, tetapi tidak harus najis, kata Daud al-Zahiri. Nah, dari mana imam-imam yang 4 ini mempunyai alasan bahwa khamr itu, arak itu najis? Itu najis dalam artian sesuatu yang harus dijauhi, ya, sesuatu yang harus dijauhi. Ini maksudnya. Jadi bukan najis seperti tai kotok gitu. Namun tai karena kotok, dan mendaging karena ayam, gitu. Iya. Itu karena berdasarkan dari ayat rijsun min amali syaitan. Rijis, kotor. Kotor adalah sesuatu yang najis, atau najis itu adalah sesuatu yang kotor. Nah, itu alasan daripada imam yang keempat. Sebetulnya ya hampir mirip-mirip dengan Imam Daud al-Zahiri. Haram tapi tidak najis. Sebab yang dimaksud rijsun itu kotor, ya harus dijauhi. Gitu. Ya model inilah pengetahuan kita dan pendapat kita. Kalau itu adalah kotor, maka menurut muyul tabaiyah, naluri kita harusnya dijauhi. Itu. Ada satu perintah untuk menjauhi kalau kotor. Nah, sekarang ini masalah khamr haram karena ada efek memabukkan olehnya. Sekarang yang disebut arak itu apa? Ini harus dikembangkan definisinya sampai bisa menjangkau bukan sekedar arak yang haram. Kita ambil dari pengertian elatnya. Elatnya arak itu memabukkan. Elat diharapkan arak itu adalah memabukkan. Kalau begitu, apabila ada dalam satu benda cair atau benda padat atau tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang apabila ada efek memabukkan, hukumnya sama seperti arak. Nah, itu namanya sudah main dengan
usul fik atau kaidah fikih, sehingga definisinya kalau arak sudahlah itu sejak dari dulu. Al-khamru ma khamarul aqla, bahwa khamr itu adalah sesuatu yang menutupi kerjanya akal. Khamar, setiap benda cair ataupun padat yang apabila dikonsumsi punya efek memabukkan olehnya, maka hukumnya haram. Titik. Nah, itu dalil kuliah. Kecubung, kumah kecubung dah. Apa tadi di ibu kecubung? Buahna buletnya, ayah cucukan ngetik. Itu dulu tahun 90-an saya punya satu batang tanaman. Buahna ayah pak. Tadi gerger kemari mah ayah opat, dia tinggal dua. Ayah barang itu sampai kehabisnya. Barang tanya-tanya, ternyata kecubung itu punya efek memabukkan. Iya, oleh termasuk kembang kertas gitu. Awas ibunya. Isi ayah muda, pemuda gitu dah. Kan iya kembang kertas dipetikkan, dimasak, ya yang diminum itu punya efek oleng. Ya kembang kertas anu berem deh ya, berem ada yang putih ya makasih. Udah sering-sering dia, kita mah teori supaya awet. Tadi itu. Dulu itu anak kecil SD itu pernah ego itu misal, tahu nggak misal? Aibon Aiga itu yang kalengnya kuning. Nah, ketika itu kereta stasiun belum seperti itu bagusnya. Nah, banyak diantaranya SD. Barang ini. Kenapa SD? Yaitu ada semacam efek halusinasi. Ada indah. Nah, yang itu haram atau tidak? Ya tetap haram. Karena apa? Kita sudah masuk definisi setiap benda cair maupun padat atau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berefek memberikan oleh atau memabukkan, hukumnya haram. Dan itu satu. Wattafaqu ala annaha idza takhallalat bi nafsiha tahurat. Dan bersepakat a'immatul arba'ah, 4 imam itu, ala annaha, sesungguhnya khamr arak idza takhallalat, apabila menjadi cuka binafsiha, dengan dirinya sendiri, bighairi fi'lil fa'il, tanpa ada aksi yang lain. Misalnya arak kemudian didiamkan dalam batas waktu tertentu sekitar 1 bulan, arak ini kemudian berubah kecut yang bisa menjadi bumbu masak, itu halal. Tahurat, suci, dari tadinya najis menjadi suci.
Fa in khallala bitarhi syai'in fiha lam takhur inda Syafi'i. Maka jika arak itu menjadi cuka bitarhi syai'in dengan dicemplungi sesuatu, misalnya dicampuri bawang atau dicampuri benda lain, sehingga proses menjadi cukanya itu agak cepat. Harusnya 1 bulan, ini bisa 1 minggu sudah bisa dikonsumsi. Lam takhur dianggap tidak suci karena apa? Ada paksaan. Indah Syafi'i wa Ahmad, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa qala Malik yukrahu tahliluha, dan berkata Imam Malik makruh tahliluha, menjadikan cukanya arak. Imam Malik makruh doang, tapi makruh dia makruh tahrim ya, lebih banyak jangannya daripada iyanya. Wa in khallala tahura wa halal, maka jika menjadi cuka arak tersebut, hukumnya tahura, suci arak tersebut, wa halal, dan halal. Nah, ini yang namanya istihalah, penguraian. Istihalah itu penguraian. Salah satu contoh penguraian yang bisa dikonsumsi, kita miara lele atau ikan di satu kolam, seluruh anggota keluarga kita buang air besarnya di situ, di kobak itu. Lele yang tadinya hanya segede curug ini bisa gede, 1 kilo bisa 4 sampai 5. Nah, kalau dipikir secara akal, ini gedenya ini karena apa nih? Kalau dikasih makan, ya gedenya karena makan kotoran kita itu. Bagaimana itu hukumnya? Nah, kalau terjadi istihalah alami, ada penguraian, itu halal itu. Iya. Asal jangan dibayangkan ketika kita makan lele tai air. Jangan begitu. Iya, sebab jadi bisa ural deh. Dan ural itu adalah elat haram itu. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah mengharamkan terhadap mereka al-khaba'is, sesuatu yang jorok, sesuatu yang kotor, khaba'is. Nah, cacing itu haram itu bukan karena cacing, tapi karena hilangnya itu. Makanya ketika ada orang yang panas itu, saya tuh suka ini, kasih aja cacing kalung, tuak cacing kalung, tapi jangan dibilang tuak cacing kalung. Sebab kalau dibilang nggak bisa masuk. Nah, di situ haramnya itu khaba'is ya. Kalau darah jelas, karena darah itu najis, maka haram. Wa qala Abu Hanifah yubahu tahliluha wa tabhuru idza takhallala wa tahillu. Menurut Imam Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, yubahu, boleh tahliluha, menjadikan cukanya arak. Kalau berarti menjadikan cukanya arak diproses menjadi cuka, yaitu dengan tambahan bahan terhadap arak tersebut, sehingga menjadi cuka. Menurut Imam Abu Hanifah halal. Apa dasarnya halal? Nah ya, dasarnya dari semula arak itu diproses dari benda-benda yang haram atau yang halal. Yang halal diproses dari benda-benda yang suci atau yang kotor, najis.
yang bersih, yang suci. Ada nggak anggur yang ini yang najis? Yang nggak ada. Itu kemudian menjadi arak karena didiamkan dalam batas waktu tertentu. Nah, ini diproses menjadi juga lanjutan daripada arak ini. Kenapa? Tahu kalau arak ini diminumnya haram. Kalau juga untuk bumbu-bumbu masak boleh dikonsumsi, ya. Seperti ibu-ibu lamun ngabaso eta paling loba eta. Cuka bae. Jeung sambel be alasanna urang ieu obiang karena coba jeung sambel. Alasanna karena ieu mah gratis. Iya. Karena ieu mah gratis. Kalau coba mun ieu tambah basona 40 kilo bae. Nah, ya saparoh. Tapi teh itu seger cenah mah cenah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah yang haram menjadi halal dan sekaligus suci. Idza takhallalat wa tahillu, apabila arak itu sudah menjadi coba dan halal. Ini bagian najasah yang najisnya tidak permanen, bisa najis, bisa tidak najis. Faslun wal kalbu najisun inda Syafi'i wa Ahmad. Pasal adapun anjing itu hukumnya najis. Jadi hewan yang dihukumi najis itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah hewan anjing. Apakah hanya tertentu, bagian tertentu, atau keseluruhan? Keseluruhan. Dan di dalam hadis dinajiskannya kalbu, anjing itu adalah karena air liurnya. Di dalam hadis itu idza walagha fihil kalbu itu yusanu sab'ata marrati. Apabila anjing menjilati wadah kalian, maka harus dicuci 7 kali. Ihdahunna biturab, salah satunya adalah dengan dicampuri dengan tanah. Jadi air liurnya di sini juga ada di antaranya perbedaan. Tetapi kebanyakan para imam-imam mujtahid bahwa anjing itu najis keseluruhan, bukan hanya air liur. Sebab air liur itu diproduksi dari dalam, maka tumbuh-tumbuh luar seperti bulu-bulu anjing itu tetap menjadi haram manakala bertemunya itu salah satu di antara keduanya dalam keadaan basah. Apakah basah orangnya, apakah basah anjingnya. Sebab air liur itu kan basah. Jadi kalau ada orang yang memelihara anjing sama-sama kering, ya kan jadi apa-apa. Dan itu kebanyakan diikuti oleh orang-orang yang bermadzhab Maliki, termasuk yang Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kalau sama-sama kering tidak mengefek najiskan, tidak dihukumi najis. Wa yufsadul ina'u min wulughihi fihi sab'an li najasatihi, dan dicuci wadah min wulughihi
dari jilatan anjing fihi dalam wadah tersebut sab'an 7 kali linajasatihi karena najisnya anjing. Wa qala Abu Hanifah binajasatihi, dan berkata Imam Abi Hanifah binajasatihi dengan najisnya anjing. Tetap aja bahwa anjing itu najis baik pada kering maupun salah satunya basah. Ini kuat ini. Maksudnya di situ tuh Imam Abi Hanifah udahlah jangan didekati anjing ini, jangan dijadikan sebagai piaraan, kecuali anjing itu dijadikan sebagai dilatih sebagai anjing yang dilatih untuk berburu, dan itu pun tetap hukumnya najis, iya, untuk berburu. Yang di dalam Al-Quran surat Al-Maidah itu adalah bukan lidina, anjing-anjing yang dilatih untuk berburu. Ketika anjing itu menangkap hewan, lalu hewan itu mati karena gigitannya, itu sudah halal itu, tanpa disembelih lagi apabila anjingnya sudah dilatih. Dalam berburu kelinci atau hewan sembarangan, kalau dia sudah menangkap, dia memakan itu, tangkapannya itu. Nah itu sebagai tanda bahwa anjing itu tidak terlatih untuk hewan pemburu. Kalau anjing itu terlatih sebagai hewan pemburu, dia hanya sekedar menangkap. Kalau misalnya melawan, ya, dia pun menggigit, itu terpaksa. Dan menggigit itu kan membunuh doang, mematikan, bukan untuk dikonsumsi oleh dia. Nah, itu bedanya. Ya, iya, kalau mati hewan buruannya itu, ya udah, kita tidak usah menyembelih lagi, sudah mati dan halal. Sebab ketika melepaskan anjing untuk berburu itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sama aja dengan kita bawa senapan. Ya, bawa senapan, tatkala kita menembakkan senapan itu kepada hewan, Bismillahirrahmanirrahim, mati hewan itu. Ya udah, tinggal bakar aja itu. Kecuali ketepel ya, bandil. Kenapa bandil haram? Ya hasilnya maksudnya. Sedangkan senapan, panah tidak haram. Elatnya adalah melukai. Bandil tidak melukai. Iya, mati iya, tapi melukai tidak. Sedangkan panah atau senapan, dia melukai. Iya. Tatkala melukai itu, ya sambil baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal bakar aja, tinggal panggang. Itu sama. Ini mengembang permasalahan ini. Apabila terjadi hewan
misalnya masuk sumur susah untuk disembelih, ya, potong aja buntutnya. Tapi harus dinyatakan bahwa kerbau itu belum mati. Nah, dari mana kita tahu bahwa kerbau itu belum mati? Ya dari nafasnya bergerak. Nah, iya. Masa untuk menyembelih kita panggil beko dulu, keburu pahaya, pencit bayi, apa? Buntutnya apa itu? Waqala Abu Hanifah binajasatihi, dan berkata Imam Abu Hanifah dengan najisnya anjing. Walakin ja'ala waslama tanjusu bihi ka ghusli sa'irin najasati. Lainnya agak ringan. Tetapi Imam Abu Hanifah menjadikan membasuh, mencuci sesuatu yang terkena najis bihi dengan anjing, ghusli sa'irin najasati, disamakan dengan seperti membasuh najis-najis yang lain. Jadi enggak istimewa, ya sama aja dengan najis terkena percikan darah. Nggak usah sampai 7 kali, salah satunya dibarengi atau ditambahi dengan tanah. Fa idza ghalaba ala dhannihi zawaluhu, fa idza ghalaba ala dhannihi zawaluhu walau bi ghaslatin kafa, wa illa fala budda min ghaslihi hatta yaghliba ala dhannihi izalatuhu. Faiza ghalaba, maka tatkala menang, ala dzannihi, menurut keyakinan orang, zawaluhu, hilangnya najis. Ghalaba ala dzannihi zawaluhu walau bi ghaslatin, meskipun dengan 1 kali cucian, kafa, cukup, tidak usah 7 kali. Wa illa, dan kalau tidak yakin, masih ragu-ragu, wala budda min ghaslihi, maka tidak boleh tidak min ghaslihi, mencucinya sesuatu yang najis akibat anjing itu, hatta yaghliba ala dhannihi izalatuhu, sampai hilang menurut keyakinannya, sampai hilangnya najis, sampai hilangnya sesuatu yang menajiskan menurut keyakinannya. Ada dhanni. Dhann di situ bukan dugaan, tapi dhanniyah rujhaniyah, artinya dugaan yang sudah mendekati pada keyakinan. Dan bedanya begini, ada seseorang menduga, ini model sekarang, ini mau hujan nih. Itu apa itu? Itu dugaan yang banyak kekurangan atau kesalahannya. Aduh gini, makanya dia mau hujan. Nah, tiba-tiba misalnya 2 jam kemudian ini gelapnya dengan mega. Ini sebentar lagi mau hujan. Nah itu yang pertama adalah dzan qalilul yakin, sedangkan yang kedua dzan rujhaniyah kasirul yakin. Itu bedanya itu. Karena dzan, ya, kalau mau hujan kapan-kapan juga mau hujan. Ya, untuk membedakan aja. Wa qala Malik wa tahirun la yanjusu ma wala fihi lakin yubsadul ina'u ta'abbudan.
Dan berkata Imam Malik, anjing itu hukumnya suci. Makanya orang-orang mazhab Hanafi ini banyak biara anjing. Ya, goreng bola gitu. La yanjusu ma walagha fi. Tidak najis hukumnya apa saja yang dijilat oleh anjing. Misalnya kobokan dijilat anjing, ya tinggal ini aja, tinggal cuci aja. Karena apa? Bukan mandang najisnya, tetapi mandang kotornya saja. Sama aja dengan kobokan, bekas kobok kita, kemudian salah satu itu dicuci, itu aja. Ya, Imam Malik ini kayaknya Aang punya keinginan. Ya, punya keinginan, punya pupuk gitu, untuk menjaga rumahnya, tetapi juga bisa dikukut gitu. Pindah aja ke mazhab Maliki. Yusalul ina'u ta'abudan, maka dicuci inak wadah-wadah yang dijilat anjing itu apa? Ta'abudan alasannya. Udah jangan pikir ini dan itu, pokoknya laksanakan. Karena apa? Itu adalah masuk dalam koridor ta'abudi. Kenapa? Dalam penjelasannya bahwa pelaksanaan atau perintah agama itu dibagi dua. Ada ta'abudi, ada ta'abudi. Yang ta'abudi itu laksanakan, gak usah mikir, sudah build up dari sananya. Seperti sholat zuhur 4 rakaat, gak usah mikir itu. Kenapa? Sholat zuhur itu 4 rakaat. Ngetek-ngetek waktu. Termasuk peristiwa yang ini, yang indah termasuknya adalah mencium Hajar Aswad. Itu dasarnya ittiba itu dari Umar bin Khattab ketika melihat Nabi setelah tawaf atau tawaf dalam satu kali putaran mencium Hajar Aswad. Lalu kata Umar, seandainya aku tidak melihat junjunganku Rasul Muhammad mencium engkau Hajar Aswad, aku tidak pernah akan menciummu. Karena apa? Kau sendiri tidak memberikan manfaat, tidak pula memberikan madarat kecuali Allah. Hebat tauhidnya itu Umar. Jadi apa? Ya melulu ittiba doang, ikut pada perbuatan Rasul. Ini termasuk yang ittiba ini adalah mudah-mudahan kita sebagai cikal bakal masuk pada manusia-manusia soleh. Iya, manusia soleh itu ditandai dengan ittibanya, baik ittiba pada Al-Quran maupun ittiba pada Rasulullah SAW. Gak usah mikir, pokoknya siap laksanakan itu. Iya, karena sudah jelas. Ulah ya marek sholat musyawarah lu. Payah, salatan. Yang kedua, ta'akuli. Ta'akuli itu artinya bisa dirasionalisasikan. Seperti wudhu itu bisa ta'abudi, bisa ta'akuli. Kenapa? Wudhu itu sarananya ada banyu, air. Nah, kalau air dia sampai ditunjukkan oleh Allah secara rinci dalam wudhu itu. Nih, kalau mau wudhu basuh wajah kamu, karena wajah itu adalah bagian tubuh yang selalu berhadapan dengan segala sesuatu yang kita tuju.
Aku arek datang kan rupala aibu. Ya menghadaplah. Nah, kenapa harus dibasuh dengan air ya? Harus dibasuh dengan air. Lihat aja, debu-debu yang super halus yang berterbangan di udara ini akan kita lewat, dan debu-debu itu akan menempel sedikitnya. Kalau tidak dicuci, tidak pernah dicuci, maka debu-debu itu akan menempel dan akan menghalangi pori-pori keringat yang dari ini. Maka akhirnya timbullah komedo, timbullah jerawat. Nah, ibu-ibu kalau pengen tidak timbul jerawat, dua hal aja: rajin membasuh muka, tetapi diikut sertakan dengan wudhu. Yang kedua, jangan banyak pikiran, karena banyak pikiran itu adalah melahirkan jerawat. Jelma enjoy mantul. Aduh, kenyawaan dia. Salah nih, bikin baik. Bener. Itu rasional. Sampai pada tangannya, sampai pada kakinya gitu. Di dalam kitab ini Aqsamillah dan Aqsamillah, artinya sumpah-sumpah Allah yang dicatat dalam satu kitab oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kenapa dalam wudhu itu mesti mengusap kepala? Kepalanya hanya diusap, bukan dibasuh. Karena ibaratnya itu adalah sebagai radiator, sebagai pendingin, di mana kepala itu adalah wadah untuk akal yang suka berpikir. Coba aja, kalau berpikirnya keras, rada panas ya kepala itu. Kau malah berpikir tidak ketemu juntung nate. Iya. Itu bisa berhubungan dengan oskadon. Ya. Makanya di dalam wudhu itu hanya diusap doang. Bagi ibu-ibu, karena rambutnya panjang, dan sekarang rambutnya nggak panjang, kebanyakan rambutnya pendek. Padahal rambut panjang itu bukan main. Iya. Iya. Jadi untuk melenturkan dan untuk melemahkan ketika suami marah. Iya. Jadi ketika suami marah gampang kita. Rambut panjang, perenganannya. Iya, rambut panjang. Cekal, sengkalkan kana iya, kana pingping, lagu duit iya rambutnya. Bau gungnya kelepek-kelepek aja. Dia jurus ya berarti. Iya. Tapi apabila disampol cina. Hari ini bisa disampol. Bau duduk iya. Dari dapur lagi. Ecek, sama ecek. Rambut panjang itu ada faedahnya tina kita. Walau ada halal kalba yadahu, walau ada halal kalbu yadahu, aurijlahu fil ina'i wajaba ghusluhu. Gos ya, kalau gus mandi, kalau gos membasuh, mencuci.
wajaba ghusluhu sab'an kal wulu'i khilafan li Malik li'annahu yakhussu dzalika bil wudu'. Walau adkhalal kalbu, seandainya anjing memasukkan kakinya, awas lihat itu jangan diartikan tangan artinya kaki depannya ya, aurijlahu atau kakinya yang belakang, fil inai dalam satu wadah, wajaba ghusluhu wajib mencucinya, mencuci wadah itu sab'an 7 kali kal wulu'i seperti jilatan anjing karena air liurnya itu. Khilafan li Malik, berbeda dengan Imam Malik karena sesungguhnya wulu atau ghusl karena jilatan anjing itu ya khussu dzalika bil wulu'i, khusus najisnya itu adalah karena air liurnya, wulu karena jilatan anjingnya. Jadi kalau misalnya kakinya atau kaki depannya masuk ke sebuah wadah, ya nggak usah dicuci sampai 7 kali, nggak usah. Cucinya ya seperti biasa aja. Dan termasuk ta'abudi dicuci sampai 7 kali, salah satunya ditambahi dengan tanah. Itu adalah ta'abudi menurut Imam Malik. Udah nggak usah mikir kenal dengan tanah, dibarengi dengan tanah. Bahkan yang lebih bagus dengan rinso atau dengan apa tuh yang itu, soklin ini nggak usah mikir-mikir. Perintahnya Rasulullah itu dengan debu, ya dengan debu. Dan ini ternyata kalau dengan debu kaitannya dengan wudhu, air liur, karena di situ itu kan ada bakterinya, ini lebih efektif dengan tanah dibanding dengan rinso atau soklin. Ada sebuah penelitian, kain itu direndam air soklin atau air sabun lah. 1 bulan itu masih kencang. Sedangkan dengan tanah, air yang dicampuri tanah itu belum juga sebulan sudah proleh. Nah itu menandakan bahwa daya bunuh bakteri dari tanah itu efektif dibanding dengan sabun. Jadi pendapat Imam Malik ini meskipun sepertinya nggak usah mikir, perintahnya itu ya laksanakan perintahnya itu, tetapi itu juga kalau ditelusuri menurut ta'akuli ternyata yang efektif itu untuk membunuh bakteri dari air liurnya anjing adalah dengan tanah. Seperti adalah gitu. Kenapa orang yang tayamum itu dengan debu? Padahal di situ tuh banyak buah-buahan. Kenapa nggak buah-buahan aja? Terus kemudian usap-usap. Iya, tapi dengan debu. Padahal antara buah-buahan dengan debu dari sisi cairan itu lebih banyak buah-buahan daripada debu. Dan itu rahasianya banyak, ada sekitar 8 faidah bertayamum dengan debu, bukan dengan selain debu. Ya nanti insyaallah di sini. Faslun wal khinziru hukmuhu kal kalbi yusalu ma tanajjasa bihi sab'u marratin. Faslun adapun khinzir B2 ya,
hukumnya B2 khinzir itu seperti anjing, dibasuh, dicuci, makanat jasa sesuatu yang terkena najis bihi dengan khinzir berapa? 7 kali. Alal aswahi menurut kaul yang lebih sahih, lebih kuat min madhab Syafi'i, dari madhab Imam Syafi'i. Qala Nawawi, berkata Imam An-Nawawi. Ini Imam Nawawi termasuknya mujtahid ahli tarjih. Ahli tarjih itu mengumpulkan segala pendapat, kemudian dilihat dari sisi dalil, ternyata ini yang kuat. Nah itu Imam Nawawi itu tugasnya. Jadi tidak menjadi mujtahid mutlak. Ar-rajih min haitsud dalil innahu yakfi fil khinzir waslatun wahidatun bila turabin. Kaul yang rajih menurut pandangan Imam Nawawi dari sisi dalil, rajih itu kuat. Dari sisi dalil, innahu sesungguhnya kaul rajih itu berkata yakfi fil khinzir waslatun wahidatun, cukup pada masalah B2 kalau misalnya dijilat atau terkena kotorannya atau terkena darahnya, waslatun wahidatun, 1 kali cucian, nggak usah 7 kali. Bila turabin, tanpa debu, tanpa tanah. Wa bihadza qala aksarul ulama wa huwal mukhtar. Dan dengan pendapat Imam Nawawi ini berkatalah aksarul ulama, kebanyakan para ulama di kalangan Syafi'iyah. Wa huwa lan hiya aksarul ulama, maqala aksarul ulama adalah kaul mukhtar tanpa Ahmad. Iya. Artinya al-mukhtar itu sesuatu yang dipilih karena kuatnya dalilnya. Kalau Pak Mukhtar memang sesuatu yang dipilih oleh istrinya, bukan karena itu, karena sesuatu yang lain. Li'annal asla adamul wujud, karena asal hukum itu di dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada itu hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan dagingnya untuk dikonsumsi. Hal najisnya berlaku seperti hewan biasa. Adamul wujud, tidak adanya kewajiban untuk 7 kali itu. Hatta yuradda syara'u, sehingga dikembalikanlah syara'. Artinya kembali kepada syara' Al-Quran dan Al-Hadis juga tidak ada yang menerangkan bahwa B2 itu apabila menjilat atau terkena kotoran B2 itu harus dibasuh, dicuci 7 kali, tidak ada. Wa Malik yaqulu bi taharatihi hayyan, sedangkan Imam Malik berpendapat bi taharatihi, sucinya B2 hayyan, ketika hidupnya, dibonggok-bonggok dengan celeng sama dengan kijang kalau diburu. Walaysa lana dalilun wadihun ala najasatihi, dan tidak ada bagi kami apa? Orang-orang yang pengikut Imam Malik
dalilun dalil wadihun yang jelas ala najasatihi untuk hukum najisnya B2 fi hali hayatihi di dalam hidupnya. Yang itu yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu dagingnya apabila dikonsumsi haram, itu aja. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Surat Al-Maidah kalau tidak salah ya. Wa qala Abu Hanifah yughsalu kasairin najasati. Dan berkata Imam Abu Hanifah, B2 itu dicuci seperti najis-najis yang lain. Itu ada kesimpulannya dari Imam Abu Hanifah. Itu kalau misalnya ada yang karena sesuatu dan lain hal seperti menjadi PRT di Malaysia, ini ceritanya banyak yang berhubungan dengan penduduk Malaysia, khususnya yang Cina-Cina non-muslim itu kesehariannya tidak lepas daripada B2 ini. Gunakan Imam Abu Hanifah ya. Seperti ada yang tetangga, termasuk tetangga kumaha ya arek sholat ya, najisnya najis mubalaghah, begitu kan? Di dalam takrib, dalam Safinatun Najah itu kan, ini najis mubalaghah, berat ini. Padahal kita rentang waktunya dari zuhur pada asar apalagi pendek maghrib. Ya, sehingga berat. Udah, ini pegang. Wa qala Abu Hanifah yusalu kasairin najasa, bukan masalah memudahkan pelaksanaan agama, tetapi ini demi terlaksananya ibadah yang pokok, sholat itu sendiri, dengan cara bahwa memandang najis B2 itu adalah sama seperti najis biasa. Itu ya. Jadi ini disebut tausiah. Tausiah itu memperluas adanya berbagai pendapat dalam rangka bisa terlaksananya amaliyah ibadah syar'iyyah. Faslun wallahu a'lam bishawab. Karena ini katanya ada 2 kitab.